Shalom teman-teman semua. Ada yang kaget ya. Sekali lagi shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Mohon maaf ya, saya lepas dulu. Oke, sudah waktunya kita datang pada Tuhan. Mari semua saya undang berdiri. Kita siapkan diri kita. Kita sembah Allah kita. Beri puji, beri hormat bagi Dia. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri pujian, beri hormat bagi Dia. Haleluya. Sama-sama kita katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Karena sembah dan puji hanya bagi Engkau Tuhan. Inilah penyembahan kami kepadamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan,
sembah dan puji penuhi tanah. Mari kita sembah sama-sama. Kita sembahlah kita penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Dengan segenap hati kita puji, kita sembahlah kita penuhi tatamu. Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Dia, sembah Dia penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Tuhan, Engkaulah Raja kami. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak memuji dan membesarkan nama Engkau. Bila Engkau kuduskan mulut kami, Engkau kuduskan Tuhan kami Tuhan. Sehingga semua puji-pujian yang kami lakukan dan penyembahan yang kami naikkan, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kalau kiranya ada kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersama-sama meneginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hei iblis, kami usir keluar dari tempat ini. Sekarang Tuhan, kami mengambil materai darah-Mu, menyucikan tempat ini, mengkuduskan kami semua yang ada di ruangan ini, sehingga iblis tidak mampu lagi untuk mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu boleh kami rasakan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, beracara bagi kami dari awal hingga akhirnya. Dan sekarang Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Allah kita. Tema minggu ini adalah kita itu adalah bait Allah. Siapa percaya bahwa kita itu bait Allah, boleh angkat tangan. Ayo, saatnya bait Allah bangun dan kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu.
bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, haleluya, tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Luar biasa. Mengapa kita harus puji Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang benar, amin. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan, dan hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami agungkan. Dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang namanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkau Allah yang benar, hanya Engkau yang benar di Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh Yesus, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau tuh. Katakan, Kau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, pernah tinggalkan dahulu. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Wih, haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Sekarang, apa yang kita hadapi sekarang? Apa yang kau alami sekarang? Tuhan peduli pada kita. Tuhan selalu menopang kita. Apapun menjadi masalah kita, serahkan pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saat selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sebab Kau selalu menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan segenap hati nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Tuhan selalu menopangku,
menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kita dan Dia senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu, jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan beserta kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Tak usah takut. Haleluya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak akan goyah Tuhan. Iman kami tetap pada Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, saya undang Bapak Gatot masuk dalam doa. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang membuat ketakutan kami hilang. Kekhawatiran kami tidak ada, karena ada jaminan di dalam hidup kami, di masa remaja kami tetap menjadi milik-milik Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami akan belajar untuk kami boleh menjadi bait Tuhan. Bait yang siap dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau persiapkan setiap kami yang akan mendengar firman-Mu, biar kami boleh menyediakan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, benih kebenaran-Mu. Dan biar firman itu boleh bertumbuh, berkembang, bahkan berbuah berkali lipat. Sehingga ketika orang melihat kami, setiap orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap pelayan-Mu pagi hari ini. Berkati dengan berkat ilahi. Dan setiap guru-guru yang akan bertugas, mari Tuhan mengurapi, menyampaikan isi hati-Mu untuk kami boleh menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk kita mulai, kita sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita memulai nanti doa angel. Ini makan dua loh. Amin. Oke, karena ini minggu terakhir, Kak Fendi coba mengulang tema 1 bulan kita pada bulan Januari. Bulan Januari ini kita punya tema besar, siapakah aku? Karena kita siapa? Oke, silakan masuk Priscilla. Minggu pertama kita belajar kita ini buatan Allah. Minggu kedua kita belajar kita ini berharga dan mulia dan Allah mengasihi kita. Yang ketiga, kita ini anak-anak Allah sama kalian kemarin. Terakhir pada hari ini, minggu ini kita akan belajar kita ini baik Roh Kudus. Lagi kapan diulangi? Tema besar bulan Januari adalah siapakah aku? Di minggu pertama kita belajar kita ini buatan Allah. Bahwasanya kita dibuat sama Allah sendiri, ya. Yang kedua, kita ini berharga, mulia dan mengasihi kita, Adam dan Hawa. Oke, kita ini anak-anak Allah. Yang terakhir hari ini kita belajar kita ini baik Roh Kudus. Katakan baik Roh Kudus. Baik Roh Kudus. Yes. Kita ini baik Roh Kudus. Hari ini kita belajar ada di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 17. Kita sama-sama buka yuk. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yuk. Yang belum bawa bisa join sebelahnya. Sudah ketemu katakan amin. Baru sedikit. Sampai ditunggu satu. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke. Nanti kayaknya sih cuman sedikit, kita baca sama-sama aja ya. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah
ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat segar. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar, belum pernah mempelajari dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota Betania dan berdiam di situ. Katakan amin. Amin. Oke, kita sudah baca tadi. Kapten membacakan ayat nas kita pada pagi hari ini dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Apa yang dibacakan lagi? Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bahasan kita pada pagi hari ini kita belajar kita ini bait Roh Kudus. Menurut kalian bait Allah atau bait Roh Kudus itu apa? Priscila, rumah Allah. Lainnya, ada yang setuju? Setuju semua? Katakan amin. Amin. Oke, berarti setuju semua ya. Jadi secara tidak langsung kita tahu yang namanya bait itu adalah rumah ya. Rumah. Tadi kita baca di dalam Matius 21 ayat 12 sampai 17 dikatakan Yesus masuk ke bait Allah. Di ayat ke-13 dikatakan dan berkata pada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dikatakan rumah Allah, artinya rumahnya siapa? Rumahnya Tuhan, rumahnya Allah ya. Kita sepakat semua ya, kalau rumahnya Kak Fendi artinya rumahnya Kak Fendi. Kalau rumahnya Allah artinya rumahnya Allah. Dan dikatakan di sini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwasanya setiap kita adalah rumahnya Allah. Oke, mudah ya. Kita semua adalah rumahnya Allah. Beda dengan negara tetangga, negara api sebelah tuh ya. Jadi jangan ada bayangan kayak gini. Kalau rumahnya Allah itu berarti nanti Allahnya masuk ke dalam hidup kita. Maksudnya Allahnya itu istilahnya kalau di sebelah tuh nanti tiba-tiba air mau repot ya. Jadi bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Jadi kita ini bait Allah, rumah Allah, dan Allah itu tinggal di dalam kita. Yang tinggal adalah Roh Kudus. Ya, bukan roh yang air mau gitu ya, beda. Kita adalah bait Allah. Dikatakan di sini karena kalau kita punya rumah, kalau Kak Fendi punya rumah, Kak Ian punya rumah, Kak Yeri punya rumah, Priscila punya rumah, Angel punya rumah, Nala punya rumah, mau nggak misalkan Kak Fendi datang tiba-tiba buang sampah di situ? Priscila mau? Angel? Nggak ada yang mau ya? Nggak ada yang mau ya? Gitu juga. Kita adalah rumah Allah. Di sana dikatakan di dalam ayat 12 dikatakan lalu Yesus masuk bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau rumah Allah, siapa yang marah? Yang marah siapa? Tuhan sendiri ya. Kalau kita ini bait Allah, kita ini rumahnya Allah, jangan sampai dikatakan di sini tempatnya nggak sesuai. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang mungkin kita kerjakan, kita berpikiran jahat pada orang lain ya, kita melakukan hal dosa pada orang lain, bahkan kita sendiri berdosa. Yang nggak senang siapa? Tuhan. Karena kita ini bait Allah.
bukannya kita belajar hari ini tentang kita ini bait Allah, bukan gereja. Kita bisa melihat gereja di mana kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bahkan hari ini beribadah. Tapi ingat, kita juga bait Allah, di mana Tuhan hidup di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus mau hidup kita itu sesuai dengan porsinya, yaitu tempat bait Allah. Ya. Pertama itu. Yang kedua, dikatakan, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Di dalam rumah Allah selalu ada mujizat, dan kalian berharap di dalam hidup kalian ada mujizat, ada kebaikan Tuhan di sana. Karena itu kita ada bait Allah, bukan siapa-siapa. Kalau kita kemarin belajar, kita ini anak Allah, dikatakan kita ini berharga, mulia, dan Allah mengasihi kita. Kita ini buatan Allah. Kurang apa lagi? Ya, kurang apa lagi? More than enough. Seringkali kita dengar kata seperti itu. More than enough, lebih dari cukup. Kita ini adalah buatan Allah. Kita ini adalah berharga dan mulia. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini bait Allah. Dikatakan ada mujizat, ada kebaikan Tuhan di sana. Ya. Dalam hidup kalian, apa yang berdoa, ada mujizat, ada kebaikan Tuhan, ada perkenanan Tuhan selalu ada dalam hidup kalian. Karena kita ini adalah bait Allah, baitnya Tuhan. Oke. Yang terakhir, tapi kalian pernah bayangkan nggak? Adakah seorang anak kecil diajarin bohong sama maminya, sama kakaknya, sama adiknya? Ada nggak? Tapi sudah bisa berbohong, benar nggak? Benar nggak? Ya, kalau adik pipis ya, enggak, gitu kan ngomongnya, padahal maminya pegang, pasti bosan, gitu kan? Adik sudah mandi belum? Sudah mah, gitu kan? Tapi maminya cium, masih bau kelek ya. Karena apa? Karena dari Adam dan Hawa, kemarin kita belajar di minggu kedua, sudah teracuni oleh dosa. Bahkan sampai hari ini, ya kan? Kemarin ada kisah yang lucu juga. Kadang-kadang nonton YouTube juga lucu juga. Ceritanya ponakannya punya kucing, sayang sama kucingnya, ya kan? Kucingnya tuh dibunuh sama omnya, ya. Karena si ponakannya nggak suka nih, dia bunuhlah itu pamannya. Oh, pada marah semua kan? Karena memang itu kejadian yang hari-hari ini kita bisa lihat. Dunia ini semakin lebih gila. Dosa ini, ya beneran, coba cari. Tapi jangan cari sekarang, hari ini belajar ibadah. Beneran, dia masa sampai dibohong, beneran. Lucu kan? Istilahnya ya demi kucing gitu kan, tapi omnya dibunuh. Soalnya ada juga yang respeknya lebih daripada manusia. Iya, memang seperti itu kejadian hari-hari ini gitu kan. Di dalam hidup kita pun sama. Ya. Kalau Tuhan bilang, Fendi, kamu harus mengampuni, ya kan? Mudah nggak? Nggak mudah, pasti ditolak. Wah, kalau kemarin KMDM bilang, bahkan sampai detil-detilnya dia ngomong aku bebo, semuanya kita ingat, ya kan? Tapi Tuhan mau kita untuk mengampuni, ya kan? Tapi Tuhan mau kita untuk mengasihi orang lain, ya kan? Itu yang Tuhan mau. Tapi tetap aja ada orang yang nggak suka. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu,
dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Pernah ada orang, pernah nggak kamu buat baik, terus ada orang nggak suka? Pasti ada orang nggak suka, ya kan? Sama. Ketika kita mau mencoba melakukan firman Tuhan, iblis nggak suka, ya kan? Kita mau hidup di dalam kekudusan, iblis nggak suka. Tiba-tiba nongol aja, yuk diajak yuk, yuk ngerokok yuk, gitu kan? Ya, yuk nge-vape yuk, gitu kan? Mudah nggak ketika kita dihadapi dengan teman-teman seperti itu, kita mau ikut? Ya tahu ini dosa, nggak ikut, kok jadi kayaknya seperti apa? Mudah kan? Mudah. Dikatakan kafir, kita lanjut lagi. Di dalam ayat yang ke-16, lalu mereka berkata padanya, engkau dengar kepadanya. Ini kan Yesus ngomong, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Katanya kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau Tuhan telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Oke, pada hari ini kita punya kesimpulan. Baca yuk di dalam Mazmur 119 ayat 9. Saya minta tolong nanti Diva untuk bacakan. Sudah ketemu? Tolong dibacakan, Pak. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi apa? Apa nih? Menjaganya sesuai dengan firman. Oke, kesimpulan yang pertama, karena kita ini bait Allah, karena kita ini bait Roh Kudus, kita harus menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau, itu ada di dalam firman Tuhan. Kalian nggak bisa temukan lagi di buku lainnya, nggak ada. Cuma ada di dalam Alkitab. Jadi jangan cari yang buku-buku lainnya ya, buku-buku suci lainnya, apalagi bahaya. Oke, Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah kalian bisa menjaga hidup kalian? Dengan firman Tuhan. Nggak ada cara lain, ya kan? Kamu apa ya? Ada peribahasa, apa yang kamu makan itu juga apa yang kamu keluarkan. Jadi apa yang kamu lakukan dalam hidup kalian baik, itu juga akan menghasilkan yang baik, ya kan? Pohon mangga pasti akan menghasilkan buah mangga. Sampai hari ini sekalipun ada tuh pohon mangga dicakok duren, tetap aja yang namanya pohon mangga, tetap aja keluarnya mangga. Tapi ada juga sulurnya yang duren karena dicampokin, gitu kan? Dengan apa cara kita menjaga hidup kita dengan kudus? Apalagi rumah Allah, kita tahu hidup kita ada sebagai rumah-rumah Allah, dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Yang kedua, kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang kedua, Keluaran 20 ayat 2. Nanti ini tolong bacakan. Ya. Oh, sudah tahu, puji Tuhan. Bacakan nih. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau pada destinasi dari tempat perjalanan. Lah, Ini toh? masa? Coba. Iya. Keluaran 20 ayat 2. Wah, berarti KPN yang salah nih. Oh, ketiga, maaf. Berarti KPN yang salah, sorry. Sorry, yang ketiga. Jangan ada padamu hal lain di dalam. Yes. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mau ibadah? Nah, mau ketemu angel kan? Mau ketemu Diva kan? Atau mau cari Tuhan? Asik. Ya, dalam hidup kita terkadang ada yang namanya priority. Tahu ya namanya priority ya, prioritas ya. Ya, setiap kita pasti punya prioritas, tapi perhatikan ini, jangan ada padamu Allah lain di dalam kamu. Kalau dikatakan kita ini adalah bait Allah, rumahnya Allah, jadi yang harus diprioritaskan yang pertama adalah Allah. Segala sesuatu, apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan, perbuatlah itu untuk Allah, Tuhan. Yes. Keluaran 20 ayat 3, kesimpulan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang terakhir, kesimpulan kita ini bait Roh Kudus atau bait Allah. Apa yang dia akan bacakan di dalam, tadi sudah saya bacakan ya, Matius 21 ayat 14 sampai 17. Jadi di dalam bait Allah tadi Kak Fendi sharingkan kan, di dalam hidup kita seharusnya ada yang namanya mujizat, ada yang namanya perkenanan Tuhan, ada yang namanya kebaikan Tuhan di sana. Pertama, jadi izinkan Oke, kita telah membaca di Mazmur 21 ayat 14 ayat 17. Di dalam hidup kita ada yang namanya perkenanan Tuhan, mujizat dan kebaikan Tuhan. Tapi juga di dalam hidup kita juga pasti ada namanya pertentangan. Entah itu oleh hidup kita sendiri, pribadi kita sendiri. Lu udah nyakitin gua mau memaafin atau gimana? Atau kita bohong aja ya, cuma dikit gitu kan, bohong aja, ini kayaknya bener kalau bohong gitu kan, bisa aja kan seperti itu kan. Tapi pada pagi hari ini kita belajar, kita ini adalah bait Allah, izinkan Tuhan Yesus berkarya dalam hidupmu ya, karena ini kita ini rumah Allah ya, kita ini baitnya Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus berkarya penuh dalam hidup kita, karena Tuhan yang punya hidup kita. Amin ya. Izinkan Tuhan Yesus berkarya dalam hidup. Dan ini katanya dan bukan atau. Jangan biarkan pergi daripadamu. Jangan biarkan kita menolak Tuhan. Ya kan? Tuhan mau berperkara dalam kehidupan kita, Tuhan mau beracara dalam hidup kita, Tuhan mau buat mujizat dalam kehidupan kita. Enggak Tuhan. Enggak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Dikatakan di dalam ayat 16 dari ahli-ahli Taurat, jengkel atas perbuatan Tuhan, jengkel atas setiap firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang tersebut, karena kita ini adalah anak-anak Allah, karena kita ini adalah bait Allah yang hidup. Itu aja yang mau Kak Fendi sampaikan. Yuk sama-sama kita bangun, bangkit berdiri. Kita mau baca satu kalimat ini dan kita akhiri dengan ayat Mas. Oke, kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri dengan ayat Mas. Korintus ya, siap dulu ke 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, sudah ketemu, katakan amin ayat Masnya. Oh iya, dibaca di tempat dia sunnah. Pasti ketemu ya. Oke, kita baca ini dulu ya, press ini dulu ya. Dengan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Aku bait Allah yang hidup. Sekali lagi. Aku bait Allah yang hidup. Amin. Oke, kita mau baca ayat Mas kita pada pagi hari ini. Hitungan yang ketiga. 1, 2,
3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke, silakan. Thank you. Itu aja yang Kak Fendi mau sharingkan pada pagi hari ini. Kiranya kita mengerti, menyadari bahwasanya hidup kita juga bukan hidup kita sendiri. Kita adalah bait Allah. Hidup yang harusnya semakin hari semakin Allah tinggal di dalam sana. Kita mau koreksi bersama, kita mau selidiki kehidupan kita. Di dalam hidup kita ini masih ada Tuhan nggak sih? Apa yang kita pikirkan pun Tuhan bukan sih? Apa yang kita pikirkan untuk kepentingan kita sendiri nggak sih? Atau semuanya untuk diri kita sendiri? Itu aja kita apa yang mau sharingkan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada kalian untuk closing. Halo teman-teman. Coba pandangan. Oke, thank you teman-teman buat kehadirannya. Kalian tidak mau istilahnya memperpanjang, cuma menegaskan dan mengajak kita semua untuk lebih menyadari, sama-sama kita sadari kalau kita adalah bait Allah, kita adalah rumahnya Allah. Sama kayak tadi Kak Fendi sudah ilustrasikan ya. Kalau Lili punya rumah, mau nggak kalau di rumahnya dikotori itu? Sama. Kita semua ini meskipun kita beda-beda, tapi kita sama, kita adalah sama-sama rumahnya Allah. Jadi sudah seharusnya kita menjaga diri kita sebagai mungkin karena kita adalah rumah Allah. Ya teman-teman, sama-sama kita sadari kalau kita adalah rumah Allah. Oke, sini. Ya teman-teman yang mau tanya, Nala. Suka ya? Nala enak. Jangan dong tadinya itu. Oh iya. Ada teman-teman yang mau tanya? Cukup? Situ kan. Kita sama-sama tutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kami sudah boleh ada sampai hari ini semua karena kasih setiap Tuhan. Kami sudah mengucap syukur terlebih lagi pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh semakin menyadari kalau kami adalah bait Allah, kami adalah rumah-Mu sendiri ya Tuhan. Engkau yang tinggal di dalam diri kami. Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Di usia muda kami ini, kami masih sangat banyak mungkin melalaikan tugas kami. Kami sungguh-sungguh mohon ampun, kami mohon belas kasih. Berkati supaya firman ini sungguh-sungguh boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga guru kami Kak Fendi yang telah Kau pakai pada pagi hari ini, telah memberkati setiap langkah hidupnya, supaya setiap langkah hidupnya sungguh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan kembali hadirkan mereka di tengah-tengah kami. Tuhan berikan kerinduan dalam hati mereka untuk boleh kembali lagi bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk rencana kegiatan kami khususnya di TINS ini Tuhan beberapa waktu ke depan ada TTA dan saudara Tuhan yang memberkati acara itu supaya boleh sungguh-sungguh menjadi berkat untuk setiap anak-anak di tempat ini. Terima kasih. Sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan sertai dalam melindungi kami, juga kendaraan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan boleh bertemu lagi minggu depan tempat ini dengan sukacita yang baru. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.